Peti mati ibuku baru saja diturunkan ke liang lahan ketika kakekku Budi menunjuk ke arahku dengan jari gemetar penuh amarah. Kamu tidak boleh di sini lagi. Keluar dari keluarga ini sekarang juga, teriaknya, suaranya menggema di antara kerumunan keluarga dan tetangga yang langsung terdiam. Semua mata tertuju padaku dan Rina yang berdiri tepat di sampingku, tangannya yang dingin mencengkeram lengan bajuku seolah takut aku lenyap. Hanya dalam hitungan detik, rahasia yang selama ini kami jaga rapat-rapat, bahwa aku lesbian dan Rina adalah wanita yang kucintai, terbongkar karena oto lama yang tak sengaja jatuh dari tas Rina saat dia membantu mengangkat bunga. Ibu sudah tiada, tapi keluarga besar kami di Jakarta masih memegang teguh tradisi bahwa seorang anak perempuan harus menikah dengan laki-laki, melahirkan cucu, dan menjaga nama baik. Budi, sebagai anak laki-laki sulung, langsung mengumumkan aku bukan lagi bagian dari mereka. Ayahku yang sudah lemah hanya menunduk, tak sanggup menatap mataku. Aku merasakan dunia runtuh di bawah kakiku, tapi Rina menarik tanganku pelan. Kita pergi sekarang, Sinta. Kita tidak perlu ini. Kami berjalan keluar dari pemakaman tanah kusir di bawah tatapan jijik dan bisik-bisik yang semakin keras. Malam itu, di apartemen kecil kami di kawasan Kemang, aku menangis tanpa suara sementara Rina memelukku erat. Kita bisa mulai lagi di Surabaya, katanya pelan. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Tapi aku tahu keputusan untuk diam atau melawan akan menentukan segalanya. Besok paginya, telepon dari pengacara ibuku datang, ada surat wasiat yang tak pernah disebutkan siapapun. Aku belum tahu isinya, tapi sudah merasakan badai baru akan datang. Kami packing barang sedikit, meninggalkan Jakarta dengan hati yang hancur tapi masih saling genggam. Di perjalanan kereta, Rina berbisik, apapun yang terjadi, aku pilih kamu. Aku mengangguk, tapi dalam hati bertanya-tanya, berapa lama cinta kami bisa bertahan jika keluarga dan masyarakat terus menyerang. 5 tahun berlalu seperti mimpi buruk yang tak pernah benar-benar berakhir. Kami tinggal di Surabaya, aku membangun karir sebagai manajer properti kecil-kecilan, Rina bekerja sebagai desainer interior. Kami hidup sederhana, menghindari media sosial, dan hampir tak pernah pulang ke Jakarta. Tapi hari ini, semuanya berubah. Di ruang tamu kantor pengacara mewah di pusat kota Surabaya, Pak Harun membacakan surat wasiat ibuku dengan suara tenang tapi tegas. Ibu Sinta, almarhumah Ibu Ratna Wijaya, menetapkan Anda sebagai pewaris tunggal seluruh aset keluarga Wijaya Group, termasuk hotel-hotel di Jakarta, tanah di Bali, dan saham mayoritas perusahaan. Kakak Anda Budi hanya mendapat bagian kecil. Aku terduduk, tanganku dingin. Rina di sampingku menutup mulutnya, matanya membulat. Tapi kenapa ibu lakukan ini, tanyaku pelan. Pak Harun tersenyum tipis. Ibu Anda tahu rahasia Anda sejak lama. Dia bilang, Sinta anakku yang paling bertanggung jawab. Biarkan dia yang pegang semuanya. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang kami duga. Malamnya, telepon dari Budi datang, suaranya penuh ancaman. Kamu pikir bisa ambil semuanya setelah ibu mati? Kami akan gugat. Kamu bahkan tidak layak pakai nama Wijaya lagi. Media mulai memberitakan pewaris tunggal misterius Wijaya Group tanpa tahu detail lesbianku. Tapi besok pagi, sebuah artikel tabloid online muncul dengan oto lama kami berdua di pemakaman, judulnya Rahasia Pewaris Lesbian yang Mengguncang Keluarga Wijaya. Telepon tak berhenti berdering. Rina mematikan ponselnya, wajahnya pucat. Sinta, mungkin kita harus sembunyikan hubungan kita dulu. Demi warisan ini. Aku menggeleng keras. Aku sudah diam 5 tahun. Sekarang giliran aku berdiri tegak. Tapi keputusan itu langsung diuji ketika investor hotel utama di Jakarta mengancam tarik dana jika skandal terus berlanjut.
Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Rina menangis, aku takut kehilangan kamu lagi. Aku memeluknya, tapi tahu besok aku harus kembali ke Jakarta, sendirian atau bersama, itu pertanyaan yang menggantung seperti pedang. Kembali ke rumah besar di Menteng terasa seperti masuk ke medan perang. Gerbang besi tinggi masih sama, tapi kini ada wartawan berkerumun di luar. Aku turun dari mobil dengan Rina di sampingku, tangan kami saling genggam meski kamera langsung menyala. Budi dan istrinya sudah menunggu di ruang tamu, wajah mereka merah padam. Kamu berani bawa dia ke sini, bentak Budi sambil menunjuk Rina. Ini rumah keluarga, bukan tempat untuk penyimpanganmu. Aku berdiri tegak. Surat wasiat ibu sudah sah. Pengacara bilang besok kita ke pengadilan untuk konfirmasi. Malam itu skandal meledak di televisi nasional. Acara Infotainment menayangkan oto-oto lama kami, wawancara tetangga yang bilang de keluarga Wijaya hancur karena anak perempuannya lesbian. Saham Wijaya Group turun 15 dalam sehari. Pagi harinya, tuntutan hukum resmi dari Budi masuk. Mereka klaim ibu dalam kondisi tidak sehat saat buat wasiat. Di kantor perusahaan, karyawan lama menatapku dengan campuran kagum dan jijik. Salah satu manajer senior yang dulu dekat dengan ibu mendekatiku diam-diam. Bu Sinta, ada bukti bahwa Budi sudah memanipulasi dana perusahaan sejak ibu sakit. Tapi kalau skandal lesbian ini terus, investor akan kabur semua. Rina yang ikut ke Jakarta mulai merasa tertekan. Malam di kamar hotel, dia berkata pelan, mungkin aku pulang saja ke Surabaya. Biar kamu fokus lawan mereka. Aku memegang tangannya erat. Kita bersama atau tidak sama sekali. Tapi kalau aku kalah, kita kehilangan segalanya, termasuk masa depan kita. Tekanan semakin berat ketika ayahku yang sakit-sakitan menelepon, suaranya lemah. Sinta, tolong jangan hancurkan nama keluarga. Aku menangis setelah telepon ditutup, tapi Rina memelukku. Kamu harus pilih, sayang. Lindungi aku atau lindungi warisan ibu. Keputusan itu terasa seperti memilih antara hidup dan mati. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlangsung tegang. Budi menghadirkan saksi yang bilang ibuku dipengaruhi oleh aku sebelum meninggal. Pengacaraku membalas dengan rekaman suara ibu yang dibuat 2 bulan sebelum wafat. Ibu bilang jelas, Sinta satu-satunya yang bisa pegang Wijaya Group dengan jujur. Tapi di luar ruang sidang, media semakin gila. Sebuah ide lama kami berciuman di Surabaya bocor ke internet, judul berita pewaris lesbian Wijaya Group rayakan cinta terlarang. Saham anjlok lagi, 2 investor besar mundur. Di kantor, terjadi kecelakaan kecil, salah satu karyawan jatuh dari tangga saat evakuasi karena demo massa di depan gedung yang menuntut usir lesbian dari perusahaan. Aku langsung ke rumah sakit, merasa bersalah. Rina menunggu di sana, matanya bengkak. Ini semua karena aku, katanya. Kalau aku tidak datang ke pemakaman dulu, mungkin aku memotong, jangan bilang gitu. Ini pilihan kita berdua. Malam itu di apartemen sementara, kami hampir putus. Rina bilang mungkin kita diam saja soal hubungan. Katakan aku hanya teman kerja. Aku menolak mentah-mentah. Aku sudah sembunyi 5 tahun. Sekarang ibu kasih aku kesempatan untuk jujur. Tapi keesokan harinya, Budi mengirim foto lama ibu dan ayah dengan pesan kalau kamu terus, ayah akan sakit lagi. Tekanan keluarga, media, dan perusahaan membuat aku hampir patah. Rina menangis di bahuku, aku takut kehilangan kamu, Sinta. Tapi aku juga takut kamu kehilangan warisan ibu. Di tengah malam, aku duduk sendirian di balkon, memandang lampu Jakarta. Keputusan besok di sidang kedua akan menentukan, apakah aku akan ungkap semuanya di depan hakim atau tetap diam demi menyelamatkan perusahaan.
Sidang kedua menjadi titik balik. Saat hakim bertanya bukti tambahan, aku berdiri dan mengatakan dengan suara jelas, saya lesbian, dan Rina adalah pasangan saya. Tapi itu tidak mengubah akta bahwa ibu saya memilih saya sebagai pewaris tunggal karena saya yang paling bertanggung jawab. Ruangan langsung heboh. Budi berteriak, lihat. Dia bahkan tidak malu. Kamera wartawan menyala tanpa henti. Di luar, demo semakin besar, spanduk dilindungi keluarga Indonesia dari penyimpangan terpampang. Saham Wijaya Group jatuh ke titik terendah, 2 hotel terancam tutup. Rina yang menunggu di luar meneleponku sambil menangis, Sinta, mereka bilang di berita kalau aku penghancur keluarga. Aku pulang malam itu dengan tubuh lelah, tapi hati lebih ringan. Kami bertengkar lagi, Rina ingin kami sembunyi sementara, aku ingin terbuka sepenuhnya. Kalau kamu paksa aku sembunyi, itu sama saja kamu tidak percaya cinta kita, kataku. Rina diam lama, lalu memelukku. Aku takut, tapi aku pilih kamu. Tapi krisis berikutnya datang pagi harinya, ayahku masuk rumah sakit karena serangan jantung ringan setelah melihat berita. Budi menelepon, ini salahmu. Kalau ayah meninggal, itu karena kamu. Tekanan itu hampir membuatku menyerah. Di ruang tunggu rumah sakit, Rina memegang tanganku. Kita bisa mundur. Lepaskan warisan, kita hidup sederhana di Surabaya lagi. Tapi aku menggeleng. Ibu kasih ini bukan untuk aku lari. Ini untuk aku berdiri. Malam sebelum sidang penentuan, kami duduk berdua di kamar hotel, membicarakan masa depan. Apapun hasilnya, kata Rina, aku tetap di sini. Aku mencium keningnya, tahu bahwa besok semuanya akan diputuskan, di pengadilan dan di hati kami. Sidang akhir berlangsung di ruangan penuh wartawan. Hakim membacakan putusan, wasiat almarhumah Ratna Wijaya dinyatakan sah. Ibu Sinta Wijaya adalah pewaris tunggal Wijaya Group. Budi langsung mengajukan banding, tapi hakim menolak. Di luar gedung kerumunan berteriak, sebagian mendukung, sebagian menghujat. Rina menunggu di mobil, matanya berkaca-kaca saat aku masuk. Kita menang, kataku pelan. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Saham mulai pulih perlahan setelah aku umumkan rencana restrukturisasi perusahaan dengan nilai lebih manusiawi. Budi tetap memutuskan hubungan, ayahku pulih tapi tak pernah menelepon lagi. Media masih sesekali mengungkit pewaris lesbian, tapi kami belajar hidup dengan itu. 6 bulan kemudian, di balkon rumah baru kami di Jakarta Selatan, Rina memelukku dari belakang. Kamu berani, Sinta. Dan aku bangga. Aku tersenyum, tapi dalam hati masih ada luka. Keluarga yang dulu ku kenal hilang selamanya, tapi aku punya Rina dan warisan ibu yang sekarang kugunakan untuk membuka yayasan dukungan di Indonesia. Malam itu, saat kami menatap lampu kota, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini layak? Apakah keberanian untuk jujur selalu membawa kebahagiaan, atau justru menghancurkan segalanya? Benarkah atau salah?